Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah sikap atau perbuatan kita yang baik, yang harus dilaksanakan, yang harus dipraktekkan, yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang amanah, tabah, dan sabar. Dan nanti dikisahkan yaitu sebuah kisah sahabat baginda Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan amanah dan apa yang dimaksud dengan tabah dan sabar, sehingga kalian dapat membiasakan diri, mempraktekkan diri, yaitu dengan sikap amanah, tabah, dan sabar. Yang pertama, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah ini merupakan sikap baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi memiliki sikap amanah, yaitu menjaga kepercayaan orang lain yang telah diberikan kepada baginda Nabi. Baginda Nabi mendapatkan gelar dari orang Arab sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau telah mendapatkan gelar dari orang Arab, yaitu Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Karena beliau memiliki kebiasaan jujur, tidak berkata bohong, apa yang diucapkan selalu benar apa adanya. Kalau merah dikatakan merah, kalau biru dikatakan biru. Itu yang dipraktekkan beliau, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari orang Arab kala itu. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, amanah. Amanah ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bermodal selalu berkata benar, selalu jujur. Apa yang kita ucapkan tidak ada kebohongan sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan amanah. Nah, amanah ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh sikap amanah? Contoh sikap amanah yaitu melaksanakan kewajiban. Sebagaimana misalnya kalian berada di sekolah. Kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa. Tidak datang terlambat ke sekolah. Membayar iuran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Melaksanakan tugas dari gurunya. Baik tugas di madrasah ataupun tugas di rumah. Nah, dan juga melakukan dan melaksanakan peraturan, itu yang dimaksud dengan amanah. Jadi orang yang melakukan kewajiban itu termasuk sikap amanah. Makanya kalian supaya termasuk orang yang amanah, maka kalian harus membiasakan sikap amanah itu, yaitu dengan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kewajiban kalian di sekolah, ataupun apa yang menjadi kewajiban kalian di keluarga, ataupun apa yang menjadi kewajiban kalian berada di masyarakat. Kenapa kita harus melakukan amanah? Mengapa kita harus membiasakan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena amanah itu banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Salah satu hikmah yang besar, maka orang yang selalu bersikap amanah, kita yang selalu berbuat amanah, ya, maka kita akan selalu dipercaya oleh orang lain.
Karena susah orang dipercaya oleh orang lain itu. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat orang lain memberi percaya kepada kita. Percaya kepada kita itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kepercayaan orang lain kepada kita, yaitu dengan selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Kemudian, kalau kita selalu bersikap amanah, maka orang lain tidak akan berbuat atau berpikiran negatif kepada kita. Apa yang kita ucapkan maka akan dipercaya oleh orang lain. Itu hikmah dari orang yang bersikap amanah. Apa kejelekan, kerugian orang yang tidak melakukan sikap amanah? Orang yang tidak melakukan sikap amanah, maka orang itu susah untuk dipercaya orang lain. Kalau orang lain sudah tidak percaya kepada kita, lantas siapa yang akan percaya kepada kita? Oleh karena itu, mari kita pupuk sikap amanah ini. Mari kita biasakan sikap amanah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang kedua yaitu tabah dan sabar. Tabah dan sabar ini merupakan dua hal yang harus kita miliki. Dua hal sikap yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus meniru akhlak beliau, kesabaran beliau dalam berdakwah, ya, kesabaran beliau, ketabahan beliau ketika berdakwah, kemudian mendapatkan ancaman tantangan dari orang kafir Quraisy, sehingga beliau dengan kesabarannya, ketabahannya, ajaran yang dibawa beliau yaitu ajaran agama Islam sampai pada hari ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayang, perlu kita ketahui bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam melakukan kewajiban, baik kewajiban di madrasah, di sekolah, ya, di rumah atau di masyarakat, atau kewajiban kita sebagai umat manusia, ya, sebagai makhluk. Apa kewajiban kita? Ya, beribadah. Maka ini termasuk kesabaran. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabar untuk tidak melakukan perbuatan jelek, sabar untuk menghindari perbuatan maksiat. Nah, sabar itu artinya menahan dari penderitaan, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya sabar. Kemudian tabah. Apa itu tabah? Tabah adalah menahan dari segala sesuatu agar kita tidak berbuat kejelekan. Jadi sabar itu semua yang datang kepada kita berupa cobaan dari Allah. Misalnya musibah, atau misalnya kita kena senggol teman, itu kita harus sabar, ya, menerima. Nah, kemudian menahan dari segala amarah untuk tidak melawan, membalas perbuatan orang lain kepada kita, itu namanya tabah. Jadi tabah itu menahan untuk tidak membalas. Contoh misalnya ada orang atau teman kalian yang nyenggol kalian, maka bersabarlah kalian. Artinya tidak marah kepada orang itu. Itu namanya sabar. Apa tabah? Tabah artinya menahan untuk tidak berbuat yang jelek atau membalas yang pernah dilakukan oleh orang lain. Itu namanya tabah. Jadi ini dimaksud dengan tabah dan sabar. Tabah menahan dari segala perbuatan yang jelek. Sabar yaitu tidak marah ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita. Atau sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian kalian buka halaman 39 LKS-nya, ya, ambil buku tulisnya, ambil buku tulis, kemudian atau yang punya buku LKS langsung buka buku LKS-nya halaman 39. Contoh perilaku tabah dan sabar di lingkungan sekolah. Coba, nomor 1 apa saja? Sabar ketika ada teman yang menyakiti kita.
sabar ketika ada teman yang menyenggol kita, ya. Itu namanya contoh sikap sabar. Jadi kalau ada orang yang menyenggol kita, bisa saja orang itu sengaja atau tidak, maka kita harus memaafkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan kewajiban, ya. Sebagaimana kewajiban kita sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai siswa berkewajiban untuk misalnya mengerjakan tugas guru, atau berkewajiban mengikuti apa yang telah menjadi peraturan madrasah, wajib mentaati peraturan madrasah, ya, wajib tepat waktu hadir ke madrasah, atau wajib berseragam yang sudah ditentukan oleh madrasah, dan lain sebagainya. Kemudian juga sabar ketika mendapatkan teguran guru, ya, jadi ketika kita berbuat kesalahan, kekeliruan, biasanya ditegur oleh gurunya. Nah, ini salah, ini keliru, maka kita jangan marah. Kita harus sabar sehingga kita akan bisa merubah dan memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi teguran guru itu dan nasihat guru kepada kita. Kemudian sabar untuk tidak terpengaruh kepada orang lain. Nah, kalau kalian melihat ada temannya misalnya berbuat kejelekan, maka sabarlah dalam diri kalian. Maka tabahlah dalam diri kalian. Jangan sampai kalian itu terpengaruh dengan temannya yang berbuat kejelekan itu. Ya. Kita harus tabah, sabar ketika melihat temannya melakukan kejelekan, kita harus tabah. Jangan sampai terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh teman kalian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sabar ketika mendapatkan hukuman oleh gurunya, hukuman dari madrasah. Tentunya hukuman itu sebagai efek jera saja, sebagai pemahaman bahwa kalian melakukan kejelekan, kalian melakukan pelanggaran, sehingga kalian itu mendapatkan hukuman, mendapatkan teguran, ya. Yang jelas hukumannya itu hukuman yang mendidik yang akan diberikan oleh guru kalian di madrasah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan tentang amanah, tabah dan sabar. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang kesabaran, ketabahan yang dicontohkan oleh sahabat baginda Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika masuk Islam disiksa oleh tuannya. Akan tetapi Bilal bin Rabah selalu tetap mengatakan bahwa Allah ahad, Allah ahad, Allah itu satu. Jadi itulah ketabahan, kesabaran yang dilakukan, dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Dan kalian sudah mengerjakan tadi, ya, apa sih contoh-contoh sikap sabar dan tabah yang kita lakukan di madrasah. Dan kalian itu tulis sebagaimana video yang Pak Guru tadi jelaskan. Untuk hari ini tidak ada tugas. Demikian dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.